Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya Dr. Dwi. Nah, kali ini saya akan membahas tentang imun booster. Jadi, imun booster itu imun kekebalan tambahan ya. Imun itu dalam tubuh atau kekebalan tubuh atau antibodi. Nah, kalau booster, kata-kata booster itu tambahan. Jadi, salah satunya bisa dari pola makan, pola hidup ya. Terus yang ketiga kita minum suplemen biasanya. Nah, salah satunya yang pertama adalah imun booster yang pertama makan sayur dan buah. Nah, sayur dan buah ini wajib dan rutin ya. Jadi kalau makanan kita bergizi, jadi nutrisinya tercukupi, akhirnya imun kita akan lebih terjaga. Dan yang kedua, istirahat cukup. Nah, istirahat ini yang biasanya kan kalau kita masih usia muda, yang usia produktif, biasanya istirahat kita kan kurang lebih 6 jam atau 5 jam. Nah, di saat-saat seperti ini kita mewajibkan ya. Jadi makanya kenapa kok banyak pekerjaan kita yang harus stay di rumah. Terus kalau misalnya waktunya harus bekerja pun kadang-kadang waktunya itu dikurangin ya. Jadi benar-benar kita istirahat itu sangat membantu untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Jadi kalau bisa 7-8 jam ya, minimal itu 6 jam itu wajib dan tidak boleh terbangun ya. Kalau bisa lebih itu lebih bagus ya. Tapi jangan juga tidur terus. Nah, kalau kita tidur terus juga itu juga bikin stres ya. Jadi kenapa kok jadi badan kita kurang gerak. Nah, dan yang ketiga ini harus olahraga. Nah, olahraga ini yang sangat rutin. Kadang-kadang jarang kita lakukan. Kadang-kadang ibu rumah tangga, saya sudah olahraga dok, sudah bersih-bersih rumah, sudah ngepel, sudah nyuci. It's no. Jadi yang dikatakan olahraga itu benar-benar kita meluangkan waktu untuk stretching ya. Jadi untuk melemaskan otot-otot kita, tulang-tulang kita memperkuat. Jadi ada beberapa gerakan yang bisa meningkatkan imun kita dengan olahraga itu seperti kayak yoga, senam, ataupun ada yang ya stretching gitu ya, boleh, enggak apa-apa. Dan olahraga pun kalau kita kalau sudah usia di atas 35 tahun ya, enggak harus yang atau yang 50 tahun ya, terutama kan imun booster kan kita harus jalan-jalan. Nah, kalau kita nggak bisa jalan-jalan ya setidaknya peregangan. Nah, peregangan ada banyak senam-senam yang bisa kita lihat ya di YouTube juga ada, kayak senam anti stroke, senam kebugaran. Nah, itu bisa kita lakukan tanpa harus kita keluar rumah ya. Jadi salah satunya yang ketiga adalah dengan olahraga. Nah, olahraga ini yang biasanya 1 minggu sekali lebih ditingkatkan menjadi seminggu 3 kali ya. Jadi itu sangat membantu imun booster kita untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita ya. Kadang ada yang sekarang yang imun harus ditepuk-tepuk pada bagian dada tengah. Nah, itu ada beberapa titik akupuntur yang memang bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Tapi sebenarnya ya kita dengan banyak gerak jalan sehat ataupun peregangan itu sudah membantu untuk meningkatkan daya tubuh. Jadi bikin tubuh kita lebih fresh, terutama untuk tahan nafas yang panjang. Nafasnya itu kan ada beberapa ya aturannya ya. Kalau misalnya kita senang bisa dilihat di beberapa YouTube pilihan. Nah, dan yang keempat, minum air putih yang banyak ya. Jadi jangan air putih sekarang minum yang banyak baru liter-liter, tidak ya, sesuai dengan berat badan aja. Jadi minimal 20 kilo 1 liter. Jadi kalau berat badan kita 60 ya berarti minimal 3 liter ya. Jadi kalau badan kita sekitar 45 ya 2,5 itu sudah mencukupi ya. Dan yang keempat, biasanya kita minum suplemen. Suplemen apa ya yang bagus buat antivirus ya, atau untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita? Nah, sebenarnya yang suplemen apa aja itu bisa. Akan ada vitamin A, vitamin B, vitamin C. Cuman di dalam literatur mungkin ya ada beberapa yang dianjurkan itu vitamin C. Nah, vitamin C dalam tubuh kita kebutuhannya itu kadang cuma 20-30 mg per hari. Itu kalau buat badan yang sehat ya. Tapi kalau kita sakit ya kita memang butuh beberapa miligram. Jadi dianjurkan itu rata-rata kurang lebih 500 mg untuk
meningkatkan daya tahan tubuhnya ya. Jadi kalau lebih itu kalau kita dalam keadaan memang kurang sehat ya atau setengah sehat, nah itu harus ada anjurannya, ada aturannya juga. Jadi jangan sampai kelebihan vitamin C. Nah sebenarnya kalau kita kelebihan vitamin C itu gimana sih dok? Nah kalau kelebihan vitamin C itu kadang yang terganggu adalah lambung kita. Makanya jadi kalau untuk yang punya gastritis, saya anjurkan pilih vitamin C yang non asidik atau non asam, atau yang tidak mengiritasi lambung. Kan banyak pilihannya ya sekarang ya. Nah kalaupun misalnya tidak ada, ya sudah sedikit aja, 1 jeruk itu sudah cukup. 1 buah-buahan, ingat ya seperti video saya sebelumnya, vitamin C itu tidak pada buah yang rasanya masam atau kecut. Jadi vitamin C itu pada buah atau sayur yang warnanya cerah. Jadi warnanya merah, warnanya kuning, warnanya hijau, itu pasti di dalamnya banyak kandungan vitamin C ya. Jadi jangan salah kaprah, vitamin C rasanya kecut. Makanya kalau dulu itu memang seperti itu biar rasanya nyaman. Jadi beda sama obat-obatan. Jadi kayak vitamin tuh rasanya dibikin agak manis-manis gitu, ada rasanya gitu ya. Nah, tapi sekarang karena banyak yang berasumsi bahwa vitamin C itu kecut, vitamin C yang sekarang dikeluarkan oleh pemerintah tidak, rasanya asam. Jadi rasanya ya seperti obat-obatan biasa. Karena biar tidak salah kaprah ya. Jadi karena vitamin C rasanya kecut, kalau asam kan kecut, tapi dia tidak mengandung vitamin C karena warnanya kurang cerah ya. Jadi vitamin C itu terkandung pada buah dan sayur yang warnanya cerah. Nah, selain vitamin C, apa aja dok? Vitamin B, vitamin A, ya vitamin A, D, E, K, atau terus vitamin C, kalsium, zinc itu juga bagus untuk mempertingkatkan daya tahan tubuh kita ya. Biasanya kalau misalnya ya kita ambil vitamin yang multivitamin gitu aja cukup. Ya kalau misalnya untuk mempertahankan tubuh kita cukup 1 kali 1 aja cukup ya. Kalau untuk memang flu, nah itu boleh 2 kali 1. Nah, tapi biasanya kalau memang kurang jelas ya bisa konsultasi ke dokter ya. Jadi ada 5 yang untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Yang pertama, makan makanan yang bergizi atau yang bernutrisi yang bagus, mulai dari buah dan sayur. Dan yang kedua, olahraga. Yang ketiga, istirahat yang cukup. Yang keempat, minum air putih yang banyak. Serta yang kelima, minum multivitamin atau suplemen ya. Nah, semoga kita terbebas dari wabah virus ini dan kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan semuanya jangan lupa subscribe dan pencet tombol merah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.